Kumpulan soal latihan P3K, PPPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Silakan latihan menjawab soal dengan mempausekan video sebelum jawaban disebutkan. Lalu lanjutkan untuk melihat apakah jawaban yang Anda pilih sudah benar. Selamat mencoba. 21. Mengapa Anda tertarik mengikuti seleksi P3K? Ya, semua pertanyaan 21 sampai 40 ini itu semua ada nilainya. Mau jawab A, B, C atau D, tapi kita akan mencari mana nilai yang paling tinggi. Kalau ada pertanyaan mengapa Anda tertarik mengikuti seleksi, ikut ASN, ikut P3K, maka jawabannya itu jangan yang mengarah menguntungkan diri sendiri, tapi lebih memikirkan rakyat, memikirkan bangsa dan negara. Kita lihat jawabannya satu persatu. A. Ingin mendapatkan jaminan hari tua, masih untuk diri sendiri, kurang. B. Mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, masih juga untuk diri sendiri. C. Memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara, ini sudah kepada bangsa dan negara. Sekarang yang D. Mengembangkan diri agar profesional dalam pekerjaan, masih mengembangkan diri untuk diri sendiri. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah C. Memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. 22. Apa yang Anda ketahui tentang P3K? A. P3K adalah seorang PNS. Ini salah ya. Jadi P3K itu adalah ASN. ASN itu ada dua, P3K dan PNS. Jadi P3K bukan PNS. B. Pegawai negara yang akan memperoleh jaminan hari tua setelah pensiun. Ini juga salah karena P3K itu yang membedakannya dengan PNS adalah dia tidak memperoleh jaminan hari tua setelah pensiun. Yang C. Pegawai swasta yang dipekerjakan di instansi pemerintah. Ini juga salah. P3K itu bukan pegawai swasta tapi pegawai pemerintah. Yang D. Pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Ya, yang benar adalah D. Pegawai ASN diangkat dan dipekerjakan dalam perjanjian kontrak sesuai jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugasnya. 23. Apakah pendapat orang lain terhadap Anda? Kita lihat jawaban A. Saya adalah seorang yang ambisius akan prestasi. Kalau pendapat orang lain, usahakan jawabannya itu mengenai integritas, bukan profesionalitas. Kalau A ini yang prestasi, masih profesionalitas. B. Saya adalah pribadi yang cerdas dan memiliki berbagai inovasi cemerlang. Masih inovasi pekerjaan. C. Saya adalah pribadi yang jujur dan suka menolong orang lain yang kesusahan. Ini sudah ada kata jujur dan suka menolong. D. Saya adalah orang yang percaya diri. Percaya diri juga untuk pekerjaan, berarti jawaban yang tepat itu adalah C. Saya adalah pribadi yang jujur dan suka menolong orang lain yang kesusahan. Karena ini pendapat orang lain, bukan. 24. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K, apakah siap ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan pindah? Jika ada pertanyaan seperti ini, jawabannya pasti harus siap. A. Saya akan mengabdi untuk beberapa tahun sesuai penempatan, kemudian mengajukan pindah ke daerah asal. Masih ada embel-embelnya mengajukan pindah ke daerah asal. B. Ya, saya siap. Benar. C. Saya akan berusaha memperoleh penempatan sesuai domisili saya. Masih ada juga alasan sesuai domisili. D. Saya akan melihat dulu di mana penempatan saya, baru akan memutuskan mengambil kesempatan ini atau tidak. Masih melihat dulu. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Ya, saya siap. 25. Apa pendapat Anda tentang profesionalisme ASN P3K?
Berbicara mengenai profesionalisme berarti ada kemampuan manajerial, kemampuan teknis, dan kemampuan sosiokultural. Yang kita lihat jawabannya A. ASN yang memiliki banyak sertifikasi teknis dan pendidikan tinggi sesuai bidangnya. Ini masih hanya kemampuan teknis. B. ASN yang memiliki integritas dan moral yang tinggi. Ini masih kemampuan sosiokultural. C. ASN yang dapat mengkoordinir sesama P3K untuk berkinerja maksimal. Ini masih kemampuan manajerial. D. ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah D. ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi manajerial, teknis, dan juga sosiokultural karena sudah mencakup 3 kemampuan tersebut. 26. Menurut Anda, sikap apa yang harus ditunjukkan oleh seorang ASN? Ditunjukkan seorang ASN, tidak ditentukan di kantor atau di masyarakat, berarti umum. A. Mengikuti perintah atasan secara loyal. Kurang karena atasan hanya takut sama atasan. B. Bersikap jujur dan profesional. Bisa. C. Menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja. Bukan hanya dengan rekan kerja tapi juga dengan masyarakat yang dilayani. D. Berintegritas dan memberikan nilai lebih. Bisa juga jadi antara B dan D. B itu jujur sama dengan integritas. Profesional dengan nilai lebih pas profesional. Karena kalau sudah profesional pasti memberikan nilai lebih. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah B. Bersikap jujur dan profesional. 27. Apabila diterima, apakah Anda siap mensekuensi dari pekerjaan ASN? A. Selama masih dalam kesanggupan saya siap. Kurang tepat ya, karena masih ada alasan kalau kesanggupan saya. B. Sebelum melamar, saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan ASN. Jadi, saya sudah siap dari awal. Benar. C. Saya siap jika tidak mengubah zona nyaman saya. Masih ada alasan jika tidak mengubah zona nyaman. D. Tidak masalah jika konsekuensinya ditanggung bersama rekan kerja. Sama, masih ada alasan jika konsekuensinya ditanggung bersama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Sebelum melamar, saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan ASN, jadi saya sudah siap dari awal. 28. Bagaimana pendapat Anda tentang penguasaan teknologi informasi bagi pegawai ASN P3K? A. Penguasaan TI adalah wajib bagi pegawai yang bekerja di bidang TI. Kurang tepat karena hanya untuk TI padahal untuk semua. B. Semua pegawai wajib menguasai TI meskipun hanya sedikit. Kurang tepat karena ada kata hanya sedikit. C. Penguasaan TI kurang diperlukan karena semuanya akan digantikan dengan sistem yang otomatis. Kurang tepat karena kurang diperlukan padahal TI itu sangat diperlukan. D. Semua pegawai tanpa pengecualian harus melakukan peningkatan kompetensi penguasaan TI. Ya, benar semua pegawai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Semua pegawai tanpa pengecualian harus melakukan peningkatan kompetensi penguasaan TI. 29. Apa prinsip yang Anda punya dalam bekerja sebagai ASN P3K? A. Bekerja biasa saja karena gajinya juga tidak berubah. Kurang tepat ya, karena biasa saja bekerjanya. B. Saya akan menjadi pimpinan kantor suatu saat nanti. Menjadi pimpinan kantor amanah. C. Saya hanya akan bekerja sesuai dengan standar saja. Hanya sesuai standar. D. Saya profesional di bidang yang saya kerjakan. Ya, D jawaban lebih tepat karena profesional. Yang profesional sudah pasti gajinya bagus
dan juga bisa jadi pimpinan kantor. 30. Apa visi dan tujuan Anda beberapa tahun ke depan? A. Sudah resign dan bekerja pada perusahaan multinasional. Ya, kurang tepat karena keinginan resign. B. Menjadi ASN P3K yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan. Ya, benar, profesional. C. Memiliki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan teman seangkatan saya. Jabatan adalah amanah, apalagi kalau dibandingkan dengan teman seangkatan saya, bukan tujuan. D. Menjadi kepala bidang di kantor saya. Ya, amanah juga menjadi kepala bidang. Jadi visi dan tujuan yang paling tepat adalah B. Menjadi ASN P3K yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan. Kalau itu sudah dilakukan, pasti bisa menjadi kepala bidang, punya jabatan yang lebih baik. 31. Apabila nanti Anda lolos sebagai P3K, apakah Anda bersedia jika menerima tanggung jawab yang lebih besar? Kita lihat jawabannya satu persatu. A. Tidak masalah, nanti akan ada rekan kerja yang membantu. Tidak masalahnya sudah benar, tapi yang di belakangnya masih mengharapkan rekan kerja yang membantu, jadi kurang tepat. B. Menerima saja, karena dengan tanggung jawab yang besar akan memperoleh penghasilan yang besar. Ini ada motivasinya penghasilan yang besar, kurang tepat. C. Saya akan menerima tanggung jawab sesuai job deskripsi. Ini masih sesuai job deskripsi, tidak memberi lebih. Yang D. Saya siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Yang D ini tidak ada alasannya, jadi lebih tepat karena ketika kita menerima tanggung jawab yang lebih besar, tidak membutuhkan alasan. Jadi yang paling tepat adalah D. Saya siap menerima tanggung jawab lebih besar. 32. Apa kontribusi yang bisa Anda berikan pada instansi? A. Saya akan bekerja sesuai target yang telah ditentukan. Ini kurang tepat karena tidak memberi lebih, hanya sesuai target yang telah ditentukan. B. Saya akan bekerja sesuai arahan pimpinan saya. Ini juga kurang tepat karena hanya sesuai arahan pimpinan, tidak punya inisiatif. C. Saya akan berkinerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. Ini sudah benar, semaksimal dan menghadirkan prestasi bagi instansi, bukan untuk kepentingan diri sendiri. D. Saya akan bekerja lebih keras daripada teman-teman seangkatan. Bekerja keras hanya daripada teman-teman seangkatan. Jadi kalau teman-teman seangkatannya bekerja biasa saja, dia hanya di atas biasa saja, tidak semaksimal apa yang bisa dia lakukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Saya akan berkinerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. Ini paling tepat. 33. Bagaimana tindakan Anda saat melakukan sebuah kesalahan fatal di kantor? A. Saya akan mencari sumber kesalahan tersebut. Masih kurang tepat karena hanya mencari sumber kesalahan, tapi tidak ada perbaikan. B. Sedapat mungkin mempertahankan dengan argumentasi karena saya yakin pekerjaan saya selalu benar. Ini merasa benar dan suka berargumen, masih kurang tepat. C. Saya seorang perfeksionis, tidak pernah melakukan kesalahan. Ini juga merasa paling benar, merasa perfeksionis, kurang tepat. D. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan melakukan perbaikan. Ya, ini yang paling tepat karena sudah bertanggung jawab sepenuhnya dan juga melakukan perbaikan-perbaikan atas kesalahannya. 34. Ketika Anda baru saja memiliki anak kecil, tetapi pimpinan memberikan tugas keluar kota dalam waktu lama, apakah Anda siap?
Kalau ada pertanyaan gini, apapun alasannya harus siap. A. Menerima tugas dengan syarat harus mendapatkan fasilitas dan honor yang memadai. Ini kurang tepat karena ada syaratnya harus ada fasilitas dan honor yang memadai. B. Menolak dengan halus tugas yang diberikan dengan menyebutkan alasan yang kuat. Ini paling tidak tepat karena menolak. C. Meminta rekan kerja lain untuk menggantikan. Kurang tepat karena meminta rekan lain menggantikan. Yang D. Menerima dan siap menjalankan tugas secara profesional. Ya, D paling tepat. 35. Bagaimana sikap Anda apabila ada yang mengkritik pekerjaan Anda? A. Saya akan mendengarkan dengan baik kritikan tersebut. Ya, benar, kita kunci dulu. B. Saya akan mempertahankan hasil pekerjaan saya karena saya sangat yakin telah melakukannya dengan benar. Ini kurang tepat karena mempertahankan kritikan yang membangun itu harus kita terima. C. Saya akan melihat dulu siapa yang mengkritik. Ini juga kurang tepat karena melihat orangnya, bukan melihat isi kritikannya. D. Saya akan menerima kritikan yang membangun untuk evaluasi dan perbaikan. Ya, D juga benar. Jadi kalau kita bandingkan A dan D, kita akan memilih D yang lebih tepat karena dia melihat kritikan itu membangun dan untuk evaluasi dan perbaikan. Sedangkan A hanya mendengarkan dengan baik kritikan tersebut. Jadi jawabannya adalah D. 36. Apa alasan yang kuat Anda bisa diterima sebagai P3K? A. Saya kuliah di bidang farmasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. Kurang tepat hanya karena kuliah dan mengembangkan karir. Tidak ada potensi yang lain. B. Karena saya siap dan sangat optimis menjadi P3K. Ini juga kurang karena hanya siap dan optimis, tidak punya kompetensi yang bisa diandalkan. C. Saya memiliki kompetensi jujur dan berintegritas. Yang C ini benar, tapi kita lihat dulu D. Saya bekerja dengan tulus sehingga yakin dapat menjadi seorang P3K yang profesional. Tidak hanya ketulusan tapi butuh kompetensi, jadi yang paling tepat adalah C. Saya memiliki kompetensi jujur dan berintegritas. 37. Jika Anda diterima menjadi P3K, berapa lama Anda akan bekerja pada instansi ini? A. Saya akan bekerja secara maksimal sampai dengan kontrak saya habis. Kurang tepat, sudah cocok maksimal tapi hanya sampai kontrak habis. B. Saya ingin berkontribusi memberikan kesuksesan jangka panjang di instansi ini. Ini sudah benar tapi kita lihat dulu C dan D. C. Karena status saya sebagai P3K, saya hanya ingin memenuhi kontrak kerja saja. Ini hanya memenuhi kontrak kerja, kurang tepat. D. Saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pimpinan instansi. Ini hanya berserah kepada kebijakan, pasrah. Jadi jawaban paling tepat adalah B. Saya ingin berkontribusi memberikan kesuksesan jangka panjang di instansi ini. 38. Dalam bekerja, Anda lebih senang bekerja sendiri atau secara kelompok? A. Saya terbiasa bekerja kelompok dengan yang sudah saya kenal dengan baik. Ini kurang tepat karena bisa bekerja kelompok hanya dengan yang dia kenal dengan baik. B. Saya terbiasa kerja kelompok pada saat menghadapi pekerjaan yang berat. Ini juga kurang tepat hanya karena pekerjaan yang berat. C. Saya bisa kerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. Ya, ini lebih tepat karena bisa individu, bisa kelompok, dan dengan berbagai kondisi. Yang D. Saya lebih maksimal saat bekerja sendiri karena saya yakin dengan kemampuan saya. Ini hanya bisa kerja sendiri, nggak bisa berkelompok. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C.
Saya bisa kerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. 39. Apakah Anda sudah benar-benar mengetahui jabatan yang Anda lamar? A. Saya akan mempelajari jabatan saya dengan baik saat saya diterima nanti. Ini kurang tepat karena mempelajari setelah diterima. B. Saya akan cepat menyesuaikan dengan jabatan baru saya. Ini juga kurang tepat karena dia hanya percaya sama kemampuannya tapi tidak mempersiapkan. C. Saya sudah mengumpulkan informasi terkait jabatan yang saya pilih sebelum saya melamar P3K. Ya, ini tepat, sudah mengumpulkan informasi. D. Saya baru mengetahui sedikit tentang jabatan saya. Namun, saya akan berusaha memberikan kinerja yang terbaik. Ini kurang tepat juga karena baru sedikit yang dia tahu. Jadi jawabannya adalah C. Saya sudah mengumpulkan informasi terkait jabatan yang saya pilih sebelum saya melamar P3K. 40. Apabila nanti Anda lolos sebagai P3K dan gaji yang diberikan tidak sesuai yang Anda bayangkan, bagaimana reaksi Anda? Kalau ada pertanyaan gini harus menerima dengan ikhlas. Kita lihat A. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN adalah sebuah pengabdian. Ini benar ya, ikhlas, kemudian bekerja sebagai ASN dianggap pengabdian. B. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan tambahan dengan berjualan online memanfaatkan fasilitas internet dari kantor. Ini kurang tepat karena berjualan online untuk mencari tambahan berarti akan kurang maksimal dalam bekerja, apalagi menggunakan fasilitas di kantor, itu tidak bisa. C. Mau tidak mau menerima saja. Ini juga kurang tepat karena mau tidak mau itu tidak ikhlas. D. Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan. Ini juga kurang tepat karena mencari peluang kerja di tempat lain. Artinya dia nggak mau bertahan lama di P3K. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN adalah sebuah pengabdian. Terima kasih sudah menonton video Penyuluh Zaman Now. Jika Anda merasa terbantu, jangan lupa like dan subscribe video Penyuluh Zaman Now. Terima kasih. Tuhan memberkati.